Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Bidan Sobah. Buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku ini, perkenalkan namaku Bidan Sobah. Aku itu sering berbagi tentang serba-serbi kebidanan, praktek bidan, pengurusan STR, atau kegiatan aku sehari-hari sebagai bidan gitu. Nah, di video kali ini aku tuh mau sharing ke teman-teman tentang perbedaan antara 25 SKP dan 50 SKP. Perbedaannya apa aja sih? Nah, simak video ini sampai selesai ya, jangan di-skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk mendukung channel aku biar channel aku itu semakin maju. Nah, ini ya teman-teman, langsung aja. Jadi antara 25 SKP dan 50 SKP itu bedanya ada di linknya. Jadi kita mau registrasi, kita mau upload itu beda link. Jadi dulu itu link Siporlin, kalau sekarang link Satu Sehat, Kemenkes Satu Sehat ya. Terus kalau dulu itu untuk persyaratan STR, kalau sekarang itu khusus untuk persyaratan SIPB. Terus dulu ada MU, sekarang tuh enggak. Terus dulu itu ada yang namanya kita meminta rekomendasi dari IBI ranting, IBI cabang, sekarang tuh tidak. Kita nanti akan langsung dengan dinas kesehatan setempat, gitu. Nah, aku cerita awalnya secara detailnya ya, teman-teman. Jadi dulu kita kalau misalkan mau mengurus SIPB itu kan itu berbarengan dengan habisnya STR ya. Nah, untuk memperpanjang STR itu kita harus mengikuti yang namanya pelatihan MU. Terus kita harus mengupload data-data pasien kita selama 5 tahun, terus pelatihan dan bakti sosial di link Siporlin ya, teman-teman. Tahu ya, pernah ngalamin ya namanya Siporlin ya. Nah, kalau sekarang terus habis itu kita nanti kalau udah selesai, kita lapor kalau kita udah dapat verifikasi, dapat 25 SKP, terus kita minta surat rekomendasi dari IBI ranting sama IBI cabang gitu ya. Kemudian nanti STR itu terbit, kan dulu gitu. Nah, kalau sekarang perbedaannya adalah si Siporlin ini tetap ada, tapi integrasi dengan si Satu Sehat. Jadi Siporlin ini ada di aplikasi Satu Sehat. Terus kita tidak bedanya adalah kita tidak MU, tapi ini kita belajar di pelataran sehat. Terus data pasien tetap, sama bakti sosial itu tetap. Dan sekarang itu kita tidak meminta rekomendasi dari IBI, dari organisasi profesi, tapi kita nanti langsung nge-link-nya ke dinas kesehatan setempat gitu ya teman-teman. Dan, hey, jangan dong. Terus apalagi ya? Kalau masalah poin-poin SKP-nya, sebenarnya hampir sama loh teman-teman, antara poin-poin yang kita dapat, SKP-SKP yang kita dapat pada saat kita mengurus SKP di Siporlin dengan mengurus SKP di Satu Sehat. Bedanya adalah dulu kalau misalkan kita mau mengurus di Siporlin, itu kita ikut seminar-seminarnya offline kan. Kita datang ke hotel gitu ya, atau ke gedung gitu, pokoknya di mana seminar itu dilaksanakan. Kita datang ke sana, terus nanti dapat sertifikat, terus baru habis itu nanti kita upload. Nah, terus data pasien juga sama bakti sosial yang sudah kita lakukan. Nah, kalau misalkan terus MU ya, MU itu wajib, kalau nggak ada MU kita nggak bisa perpanjang STR gitu. Nah, kalau misalkan sekarang, itu kita seminarnya ada di Pelataran Sehat ya teman-teman. Pelataran Sehat itu ada di dalam aplikasi Satu Sehat, jadi lebih praktis gitu. Terus di sana juga ada yang gratis, ada yang berbayar, tinggal teman-teman mau memilih yang mana gitu. Terus kita nggak harus datang ke tempat seminarnya, ada sih yang offline gitu, tapi ada yang online, lebih banyak online. Nah, nanti setelah mengikuti pembelajaran di Pelataran Sehat, itu nanti SKP-nya akan secara otomatis terhitung di aplikasi Satu Sehat itu, gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk
mengupload-upload sertifikat-sertifikat seminar gitu kayak dulu gitu. Jadi lebih praktis menurut aku sih dan lebih hemat dari segi biaya dan waktu, gitu. Jadi tinggal mengikuti seminar di rumah, kayak gitu. Kita tinggal ngeklik materi yang kita mau ikuti, gitu. Terus data pelayanan ya, pelayanan itu ya sama sih, sama seperti waktu kita Siporlin. Terus bakti sosial itu juga sama seperti Siporlin. Perbedaannya hanya di situ aja dan kita tidak memerlukan surat rekomendasi dari organisasi profesi, itu. Jadi buat teman-teman yang kadang kan, "Aduh kemarin 25, sekarang 50, berat banget," gitu. Tapi menurut aku pribadi ya teman-teman, Kemenkes ini berusaha untuk selalu mengupdate, baik dari segi sistemnya, yaitu selalu diupdate untuk lebih memudahkan nakes itu mengurus perizinan lebih mudah gitu, jadi tidak seperti yang dulu. Kalau dulu kan kita waktu prosesnya itu lama ya, karena tidak online gitu. Tapi kalau sekarang setelah ada Satu Sehat, review jujur dari aku, itu satu verifikasinya lebih cepat, terus prosesnya juga lebih cepat juga, terus hemat juga ya. Jadi kita tidak perlu kayak seminar tadi kita tidak perlu datang, kayak gitu. Kita tinggal materinya di rumah, kita dengerin di rumah, ada materinya di Pelataran Sehat, gitu. Jadi lebih praktis sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman bisa ini, bisa memahami gitu. Sebenarnya kuncinya adalah cukup memahami, mengerti, terus harus Harus kitanya juga harus update teknologi juga loh teman-teman, karena semakin ke sana, Kemenkes itu akan selalu mengikuti zaman. Sekarang kan zamannya teknologi, jadi yang tadinya serba manual, kita urus-urus manual, sekarang tuh semuanya serba online 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 gitu. Jadi teman-teman ya mau nggak mau ya mengikuti alur dari sistem ini gitu, ya mau nggak mau kan karena memang zamannya ini kan zaman online ya, nggak mungkin dong kalau zamannya online terus kita masih masih pakai manual kan, itu kan lama ya waktunya gitu. Ya mungkin sekian dulu, barangkali teman-teman ada yang mau sharing-sharing dan DM aku, silahkan ada di IG aku di Sobah75 atau tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau untuk link Kemenkesnya ada di video aku, nanti aku cantumin di kolom komentar atau deskripsi video aku. Semoga video-video aku bermanfaat buat teman-teman nakes semua, teman-teman bidan yang mau perpanjang, ada yang mau mengurus SIPB, ada yang mengurus STR, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!